A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Laila sebagai pemateri pertama dari kelompok 10. Baik, di sini saya akan menjelaskan resiko investasi, di mana setiap orang atau investor yang melakukan investasi ada kecenderungan untuk menghindar dari kemungkinan menanggung resiko. Tetapi ada satu orang pun yang terbebas dari resiko. Resiko investasi bisa diambil bersama-sama, bisa jadi timbul dari diri sendiri. Resiko bisa bersumber dari beberapa faktor, antara lain yang pertama resiko inflasi seperti kenaikan harga, yang kedua resiko suku bunga, yang ketiga resiko pasar seperti tren pasar atau demand supply, yang keempat resiko likuiditas seperti kesulitan pencairan dana atau penjualan aktiva, yang kelima resiko pailing seperti bangkrut dan gagal bayar, yang keenam resiko politik seperti nasional dan internasional, yang ketujuh resiko alam seperti banjir, kemarau panjang, gunung meletus, bencana alam lainnya, yang kedelapan resiko industri seperti pesaing produk homogen, yang terakhir resiko makroekonomi seperti kebijakan fiskal dan tarif pajak. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, di sini saya Putri Nita Anggraini akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama, yaitu tentang jenis-jenis risiko investasi. Di mana jenis-jenis risiko investasi yang mungkin dapat dihadapi dalam kegiatan di pasar uang yaitu ada 6 jenis. Yang pertama resiko pasar, yang kedua resiko reinvestment, yang ketiga resiko inflasi, yang keempat resiko gagal bayar, yang kelima resiko valuta, dan yang keenam resiko politik. Dalam resiko pasar, surat-surat berharga termasuk instrumen pasar uang yang memiliki resiko yang disebut market risk. Kadang-kadang juga disebut dengan interest rate risk, yaitu resiko yang berkaitan dengan turunnya harga dan tingkat bunga naik, yang mengakibatkan investor mengalami capital loss. Yang kedua yaitu resiko reinvestment, di mana dalam prakteknya bukan saja harga surat berharga yang dapat jatuh, tapi juga tingkat bunganya. Turunnya harga sekuritas pada gilirannya menyebabkan timbulnya resiko investor yang disebut dengan reinvestment risk. Yang ketiga resiko inflasi, di mana pemberi pinjaman menghadapi kemungkinan naiknya harga-harga barang dan jasa yang akan menurunkan daya beli atau pendapatan yang diterimanya. Yang keempat resiko gagal bayar, di mana risiko ini terjadi akibat tidak mampunya peminjam atau kita disebut dengan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang dijanjikan. Yang kelima yaitu resiko valuta, di mana resiko ini dihadapkan pada resiko mata uang, yaitu kerugian yang terjadi akibat adanya perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing. Dan yang terakhir yaitu resiko politik, di mana resiko ini berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengakibatkan turunnya pendapatan yang diperkirakan dari suatu investasi atau bahkan terjadi kerugian total dari modal yang diinvestasikan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Laila. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Di sini saya kebagian untuk contoh studi kasus dan cara penyelesaian investasi risiko. Contohnya yaitu seorang investor memutuskan untuk membeli saham dari perusahaan teknologi yang baru-baru ini memperkenalkan produk inovatif. Investor ini berharap untuk mendapatkan keuntungan yang besar yang signifikan dari pertumbuhan perusahaan tersebut. Namun dalam beberapa bulan perusahaan tersebut mengalami penurunan yang drastis. Untuk penyelesaian kasusnya, yang pertama yaitu melakukan identifikasi risiko, yakni investor menghadapi risiko pasar yang signifikan karena kegagalan teknik produk yang mengakibatkan harga saham turun. Selain itu, risiko sektor juga terjadi karena perusahaan beroperasi di sektor teknologi yang cenderung berfluktuasi. Yang kedua, tindakan investor, yakni melakukan diversifikasi portofolio. Investor dapat mengurangi risiko dengan mengalokasikan
dana ke beberapa sektor atau aset yang berbeda, bukan hanya ke satu perusahaan. Jadi investor tersebut mengalokasikan dananya di bidang yang berbeda. Contohnya yaitu yang pertama itu di bidang teknologi, yang kedua itu di bidang lainnya. Dan seterusnya pemantauan terus-menerus, yakni investor harus memantau perkembangan perusahaan secara rutin untuk mengambil keputusan investasi yang tepat waktu, terutama saat menghadapi masalah teknis atau perubahan di sektor. Untuk penyelesaian yang ketiga, yakni penyesuaian strategi. Jika harga saham terus turun, investor perlu mempertimbangkan apakah akan mempertahankan investasi tersebut atau menjualnya. Jika harga saham tersebut berpotensi naik, maka sebaiknya investor itu mempertahankan saham tersebut. Namun sebaliknya, jika harga saham itu berpotensi turun, maka sebaiknya investor tersebut menjualnya supaya tidak terlalu rugi. Terima kasih.